Part 9. Hari Sabtu pun tiba. Selepas pulang sekolah, beberapa anak ikut ke rumah Ocha. Sampai di rumah Ocha, gua cuman bengong. Ini rumah gede banget. Mungkin ruang tamunya segede rumah gua. Rumah Ocha 2 lantai dan bener-bener sejuk. Banyak pohon di sekelilingnya. Ocha ngajak kita untuk kumpul di teras belakang rumahnya. Terasnya lumayan gede. Kita sangat nyaman di situ. Ternyata Ocha sudah nyiapin semuanya. Sampai makanan juga. Kita makan dulu, lalu ngobrol-ngobrol. Setelah itu kita baru diskusi mengenai siapa saja yang akan ikut perlombaan. Semuanya sudah sepakat untuk peserta lombanya. Cuma gak ada yang mau buat jadi model untuk didandanin. Akhirnya dengan terpaksa pilihan balik ke gua. Setelah semuanya sepakat, gua mulai ngajarin gimana caranya bikin nasi goreng, nyetrika, dan nyuci. Semuanya merhatiin dengan teliti. Setelah gua kira cukup, gua akhiri pelajarannya. Terus yang dandan gimana, Den? Andi ngeledek. Gimana apanya? Jawab gua sambil sewot. Kita coba dulu di sini, Den. Kita mau lihat bagus nggak hasil karya kita. Lu ada peralatannya kan, Cak? Andi nanya ke Ocha. Pakai punya mama aja, dia nyengir. Enggak, itu nanti aja. Gak usah dicoba-cobain. Ntar pas lombanya aja langsung. Jawab gua sebel. Yah, lo Den. Ayolah. Andi ngebujuk gua. Ogah. Udah yuk balik. Udah sore. Gua ngalihin omongan. Yah, Den. Lo gitu banget sih, kata Susi. Kalau kata gua enggak, ya enggak. Jawab gua tegas. Ya udah deh, kita balik yuk. Teman-teman mulai beres-beres buat balik. Setelah semuanya pulang, tinggal gua di sono, masih beresin sisa-sisa anak tadi. Gua nggak enak udah pakai rumah orang, terus ditinggal berantakan gitu aja. Gua sama Ocha beres-beres sambil diem. Setelah semuanya beres, gua siap-siap balik. Lo mau balik, Den? Ocha ngomong. Iyalah, udah sore, Cak. Gua nyengir. Tar dulu dong, temenin gua. Sepi di rumah. Dia bujuk gua. Yah lo, kan udah selesai. Lagian ada pembantu lo juga. Gua nolak. Sekali ini aja, Den. Dia maksa gua. Ya udah, tapi nggak bisa lama-lama ya. Gua masih banyak kerjaan di rumah. Gua ngomong ke Ocha. Hehehe, makasih, Den. Dia senyum. Gua duduk lagi di sofa yang tadi kita pakai buat kumpul-kumpul. Kita diem-dieman. Gua inisiatif buat ngajak ngobrol. Emang yang lain pada kemana, Cak? Gua mulai nanya. Papa sama mama lagi keluar kota. Saudara gua lagi ke rumah saudara. Mungkin besok baru balik. Dia cerita. Terus, lo di sini sama siapa? Gua nanya lagi. Tuh, sama bibi doang. Makanya gua males sendirian di sini.
Dia cemberut. Oh, akhirnya gua diem lagi. Dan, lo ada hubungan apa sama Olive? Dia nanya langsung ke gua. Gak ada apa-apa, cuman temen. Kayak lo sama gua sekarang. Gua senyum. Kayaknya dia suka sama lo, Den. Dia natap gua. Perkataan yang sama dengan yang Olive katakan tentang Ocha ke gua. Dari mana lo tahu? Jawab gua pura-pura bego. Taulah, kita kan sama-sama cewek. Jadi gua tahu dia suka kasih perhatian lebih ke lo. Dia serius. Oh gitu. Gua cuman bengong. Jawaban yang sama dengan yang Olive katakan. Lo suka nggak sama Odia? Ocha nanya ke gua. Gua bingung mau jawab apa. Gua masih nggak ngerti sama perasaan gua. Gua nggak tahu, Cak. Gua mau jalanin aja dulu. Belum kepikiran ke sono. Kasihan emak susah cari duit. Malah gua nggak serius belajar. Gua beralasan. Oh, iya deh. Dia cuma manggut-manggut. Terus, kalau ada cewek yang nembak lo bakal terima? Dia nanya lagi. Gua masih belum pengen pacaran, Cak. Gua jawab singkat. Jadi, lo bakal nolak ya? Dia nanya lagi. Gua cuman bisa manggut. Meskipun lo sayang sama cewek itu. Dia nanya lagi. Gua manggut-manggut lagi. Gua gak ngerti sama lo, Den. Dia geleng-geleng. Gua nyengir, dia pun senyum. Den, lo mau cerita gak tentang lo dong? Gua mau denger, Den. Dia sedikit merapat ke gua. Cerita apaan? Gak ada yang istimewa kok. Gua menghindar. Ah, lo mah. Cerita dikit aja. Kok lo bisa ngerjain semua kerjaan cewek? Dia mulai maksa. Iya, dikit aja ya. Gua serius. Gua cerita semua kegiatan gua di rumah. Dari ngurus adik-adik gua sampai bantuin emak. Lumayan lama gua cerita. Dia cuma manggut-manggut. Jadi lo tiap subuh ke pasar, Den? Dia nanyain. Gua cuma bisa manggut. Nggak dingin, Den. Gua aja masih ngelingkar di kasur. Dia nyengir. Udah kebal badan gua. Jawab gua. Kalau gua jadi lo, mungkin cuma kuat sehari, Den. Dia serius. Kalau gua nggak gitu, terus siapa lagi, Cak? Gua senyum. Gua anak cowok satu-satunya. Paling gede lagi. Tanggung jawab gua gede ke keluarga. Jawab gua serius. Gua salut sama lu, Den. Tiba-tiba dia ngerangkul tangan kiri gua. Kepalanya nyandar di bahu gua. Gua bener-bener bingung. Dak dikduk jantung gua kenceng banget. Bahaya nih. Kalau gini terus, iman gua bakal jebol. Pikir gua. Cak. Gua numpang ke belakang dong. Kebelet nih. Gua nyengir bego. Oh, dia agak kaget. Lalu dia nunjukin toilet di rumahnya.
Di dalam toilet gua cuman bisa bengong. Gua jadi bingung sama perasaan gua. Lama juga gua di toilet. Tiba-tiba ada yang ketok pintu toilet. "Den, lo gak apa-apa kan?" Ocha nanya. "Iya gak apa-apa, bentar lagi," gua jawab. Terus gua keluar, balik ke tempat semula. Di sana Ocha lagi mainin HP-nya. "Udah kelar, Den?" dia nanya. "Udah, sorry lama." Melilit perut gua. Gua alasan. "Iya gak apa-apa." Dia natap gua. Gua duduk lagi. "Den, lo besok ada acara nggak?" Ocha nanya. "Ada, kenapa?" jawab gua. "Oh, kirain nggak ada acara. Tadinya gua mau ngajakin lo nonton. Ada film lucu katanya." Dia ngomong ke gua. "Oh, sorry banget, Cak. Gua udah ada janji." "Emang mau nonton apaan?" Gua nanya ke dia. "Scary movie," kata temen gua, "lucu filmnya." Dia mulai cerita. "Oh gitu. Lain kali aja, Cak. Gua nggak enak udah lama janji besok." Gua ngejelasin. "Janji sama siapa?" dia nanya. "Olive," gua jawab polos. "Oh, mau kemana?" Gua lihat dia agak kecewa. "Berenang. Dia minta ajarin gua berenang." Terus gua cerita tentang kejadian pas Olive di rumah gua. "Oh, jadi dia pernah ke rumah lo?" Ocha agak cemberut. "Iya, 2 kali. Gua nggak bisa bohong. Kapan-kapan gua main ke rumah lo ya. Boleh kan?" dia nanya ke gua. "Iya, kapanpun lo boleh main ke rumah gua. Tapi rumah gua kecil," jawab gua sambil nyengir. "Apa-apa kali, biasa aja." Dia senyum. Gak lama gua pamit balik. Udah mulai maghrib saat itu. Gua belum boleh balik malam waktu itu. Emak gua galak banget kalau lagi ngamuk. "Makasih ya, Den. Lo udah nemenin gua." Ocha senyum. "Iya gak apa-apa." Terus gua langsung tancap Vespa gua balik ke rumah. Akhirnya minggu pun tiba. Saatnya gua bayar janji ke Olive. Kita udah sepakat bahwa gua harus jemput dia ke rumah. Tepatnya sih dipaksa. Gua pacu si biru langsung ke rumah dia. Pas sampai rumahnya, gua langsung pencet bel. Ting tong. Gak lama pintu dibuka. Ternyata Rangga. Lo Den, masuk dulu. Olive lagi siap-siap." Dia nyuruh gua masuk. Gua masuk. Rumah Olive emang gak segede rumah Ocha. Tapi tetap jauh gede rumah dia dibanding rumah gua. Gak lama dia keluar. Dia kelihatan cantik kalau gak pakai seragam sekolah. Dia pakai kaos putih sama kardigan biru. Terus pakai jeans panjang. Rambutnya tetap diikat ke atas. "Udah siap lo?" gua ngomong ke Olive. "Udah dong." dia nyengir. "Yuk pamit ke mama dulu." dia ngomong. "Loh,
"Papa lo mana?" Gua nanya. "Papa lagi di rumah dinas. Ada tamu dateng." Dia cerita. "Ma, Olive mau berangkat." Olive teriak. Nggak lama keluar mamahnya Olive. Cantik banget kan? Pantesan Olive cantik. Untung nggak mirip bapaknya. Serem. "Tante, saya izin pergi sama Olive ya. Mau ngajakin berenang." Gua pamit ke Mama Olive. "Oh iya, silahkan Nak Denny. Hati-hati di jalan. Pulangnya jangan malam-malam ya." Dia senyum. "Enggak kok tante, cuma sebentar." Lalu gua salim ke mamanya Olive dan kita pun keluar. "Kita naik mobil gua aja yuk, Den." Olive ngajak. "Enggak ah, naik motor aja. Enak, santai." Gua ngomong ke Olive. "Oh ya udah, gua nurut sama Pak Guru." Jawab dia nyengir. Pas gua mau jalan, tiba-tiba ada yang teriak. "Woi, awas lo grepe-grepe adik gua." Gua lihat ternyata Rangga yang teriak dari atas sambil nyengir. "Apaan sih lo, Kak?" Olive melotot. "Tenang aja nggak, titipan aman terkendali." Gua nyengir. "Emang gua barang apa? Pakai titipan segala." Olive cemberut. Kita pun berangkat. Sekitar 20 menit sampailah kita ke lokasi. Setelah beli tiket, kita langsung masuk ke ruang ganti masing-masing. Setelah ganti, gue langsung keluar. Sambil nunggu Olive, gue nyebur dulu. Beberapa kali bolak-balik di air. Akhirnya Olive keluar. Sumpah, gue cuman bengong saat itu. Sungguh indah ciptaan Engkau ya Tuhanku, batin gue dalam hati. Olive pakai baju renang yang kemarin dia beli. Lekuk tubuhnya aduhai. Pinggulnya gede juga batin gua. Yang lebih bikin gua bengong adalah mukanya. Dia nggak pakai kacamata dan rambutnya diurai. Lama gua bengong. Tiba-tiba Olive manggil gua. "Woi, bengong aja lu. Itu tuh iler lo menetes." Dia nunjuk muka gua. Refleks gua langsung megang mulut gua. Ternyata gak sadar gua ngiler. Gua malu banget. "Ah lo gitu aja nyampe ngiler." Dia ketawa kenceng banget. "Kenapa sih lo ngeliatin gua segitunya? Nafsu lo ya?" Dia ketawa. "Hehehe, gua cowok normal kali, Liv." Jawab gua jujur. "Jangan-jangan itu yang di dalam juga berdiri ya?" Dia nyengir. Begonya gua langsung nutupin senjata gua. Gua bener-bener kelihatan bego hari itu. Olive ketawa gak berhenti-berhenti. Gua malu abis. Setelah sekian lama, akhirnya dia diem, tapi masih senyum-senyum. Dia langsung masuk ke air. "Kita mulai dari mana nih?" Dia nanya ke gua. Gua masih salah tingkah. Terus gua ajarin dia macem-macem gerakan dulu. Dari gaya bebas, punggung, dan kupu-kupu. Terus gua akan ngajarin dia gaya bebas dulu. Gua suruh dia pegang salah satu tepian kolam. "Maaf nih ya, gua harus pegang paha lo." Gua izin. "Iya gak apa-apa, asal gak makin nafsu sama gak pakai diri ya." Dia nyengir. "Ya,
Gua sewot. Padahal nggak mungkin nggak berdiri. Gua normal lift. Gua lihat malaikat di depan gua pakai baju renang. Gua angkat bahannya sampai sejajar punggungnya. Gua suruh dia gerakin kakinya. Dia belajar dengan cepat. Setelah beberapa lama dan lumayan lancar dia gerakin kaki, lalu gua suruh dia pegang tangan gua. Gua jalan mundur dan dia maju. Gua lihat badannya udah bisa ngapung. Gua mundur terus sampai ke sisi kolam lainnya. Setelah beberapa kali putaran, dia ngotot untuk gak usah dipegangin. Gua bilang dia belum siap, tapi dia tetap ngotot kalau udah bisa. Gua ngalah. Gua lepas tangan dia, dan dia coba maju sendiri. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Olive berhasil tenggelam dengan sempurna. Gua cuma nyengir-nyengir aja lihat tingkah dia. Dia cemberut. Akhirnya pada percobaan yang terakhir, dia benar-benar nekat. Dia langsung ke tempat dalam. Saat itu nggak ada pembatas antara tempat yang dalam sama yang cetek. Cuma pakai tali doang. Gua kaget. Gua lihat dia mulai panik dan tenggelam. Gua langsung tarik dia ke tempat semula. Pas udah sampai, tiba-tiba dia meluk gua. Pelukan yang erat. Dia ngelingkarin tangannya ke leher gua. Gua cuma bisa pegang pinggangnya agar gak terlalu nempel ke badan gua. Bahaya kalau nempel, senjata gua pasti berontak. Maaf ya Den, gua gak mau dengerin omongan lo. Dia berbisik ke gua. Iya gak apa-apa, gua santai. Akhirnya dia cuma diem. Den, tuh punya lo berdiri. Paha gua berasa. Dia nyengir. Gua langsung lepasin pelukan dia. Ah, sialan lo Liv, suka mancing-mancing. Gua malu banget. Olive nyepratin air ke muka gua sambil teriak-teriak. Denny nafsu, Denny nafsu. Berisik lo, malu gua. Gua bales nyepratin air ke dia. Kita main air. Gak berasa perut keloncongan. Lalu dia ngajakin makan. Kita makan di kantin kolam. Setelah makan, kita siap-siap pulang. Setelah semua selesai dan gua sudah keluar, Olive ngomong ke gua, Den, jangan langsung balik ya, kita nonton dulu. Dia ngajakin gua. Ah, gak capek lo. Emang mau nonton apaan? Gua nanya ke dia. Ada, filmnya lucu. Pokoknya harus mau. Dia melotot ke gua. Kalau udah gini kejadiannya, gua gak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus kita langsung jalan ke bioskop yang ada di daerah Ilir Barat. Kita langsung naik ke atas. Gua duduk, sedang Olive beli tiket. Tiba-tiba gua lihat Ocha sama Siska. Lo Den, sama siapa kesini? Siska manggil gua. Ocha ngeliatin gua. Sama Olive, gua jawab sambil nunjuk Olive. Oh, Siska manggut-manggut. Ocha diem aja. Olive nyamperin gua. Den, tiketnya habis. Gimana nih? Gua pengen banget nontonnya. Dia cemberut. Belum sadar kalau ada Ocha sama Siska di deket gua. Emang kalian mau nonton apaan?
Siska ngomong. Olive baru nyadar kalau ada Ocha sama Siska. Kalian, kita mau nonton scary movie, tapi tiketnya habis. Olive ngejelasin. Ya udah, bareng aja. Kita juga mau nonton itu. Soal tiket tenang. Manajernya om gua bisa cariin. Siska langsung pergi. Saat itu gua, Ocha dan Olive cuma diem-dieman. Yang paling canggung adalah gua. Gua berdoa semoga tiketnya benar-benar habis. Siska balik sambil melambai-lambaikan 4 tiket. Gua cuma bisa pasrah sama nasib gua. Gua tahu Oli sama Ocha gak pernah akur. Gua nyari makanan dulu ya. Olive berdiri. Gua juga mau cari makanan. Ocha juga berdiri. Gua mau ke toilet aja. Gua juga berdiri. Olive dan Ocha sama-sama cemberut, lalu pergi. Gua bener-bener bingung. Pas gua balik dari toilet, gua lihat Olive sama Ocha udah duduk di tempatnya. Nggak lama kita nunggu, pintu teater pun dibuka. Kita langsung masuk. Kita kebagian di baris C. Gua duduk di tengah antara Olive sama Ocha. Siska di ujung. Pas film mulai, gua coba konsentrasi. Tapi nggak bisa. Padahal filmnya lucu banget. Tapi gua nggak bisa ketawa. Olive gandeng tangan kanan gua. Ocha megangin telapak tangan gua. Gua bingung. Harus seneng atau gimana. Kalau disuruh milih, gua lebih milih berenang Sungai Musi 2 kali pulang pergi. Nggak cuma bisa makan makanan yang tadi mereka beli. Mereka nggak kasih gua kesempatan buat diem. Baru kosong mulut, tiba-tiba udah disumpel lagi. Kosong disumpel, mau pecah perut makan bak popcorn. Setelah film selesai, kita langsung keluar. Pas di luar, Olive ngomong ke gua. Kita kemana lagi, Den? Gua kaget. Pulang, kata gua singkat. Kita jalan dulu ke Grandmat yuk. Gua mau cari buku. Dia senyum. Kita jalan dulu ya sis. Cak, makasih tiketnya. Olive senyum iblis ke mereka. Terus tarik tangan gua. Mereka cuma manggut-manggut. Pas di parkiran, hari udah mulai sore. Pas gua mulai jalan, Olive ngomong. Mau kemana lo? Kan lo ngajakin ke Gramet. Gua bingung. Nggak jadi. Kan lo udah janji ke mama buat dia balik malam. Dia senyum. Gua terjebak. Kan tadi lo ngajakin. Gua sewot. Pokoknya nggak jadi. Yuk balik. Udah pegel semua. Dia maksain gua. Kita pun langsung balik. Pas sampai gua langsung pamit ke Mama Olive. Setelah itu gua langsung balik ke rumah. Seneng, capek, bingung, pusing, campur aduk.